Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Nurul Handayani, NPM A1D019065 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Di dalam rongga mulut ini terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan, serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Nah, untuk sistem pencernaan ikan itu sendiri bisa teman-teman lihat pada slide PPT yang telah saya tampilkan. Selanjutnya ada saluran pencernaan. Pada ikan itu ada beberapa tahap saluran pencernaan. Nah, yang pertama ada mulut. Pada umumnya, mulut ikan terletak di ujung depan kepala, yang dinamakan tipe terminal. Pada ikan yang lain, mulut terletak pada bagian atas atau tipe superior, di bagian bawah kepala atau tipe inferior, dan ada pula dekat ujung bagian kepala atau tipe subterminal. Selain letak yang berbeda-beda, bentuk mulut pada ikan juga bermacam-macam. Yang selanjutnya ada tekak. Tekak terletak antara mulut bagian belakang dan insang bagian belakang. Pada sisi kanan dan sisi kiri tekak terdapat insang. Pada dinding atas dan bawah tekak biasanya terdapat gigi tekak. Yang selanjutnya ada insang. Insang terletak tepat di belakang rongga mulut, di dalam faring. Umumnya terdapat 4 pasang pada ikan yang bertulang sejati. Tapis insang melindungi filamen insang yang lembut dari kikisan material makanan yang dimakan keluar melalui insang. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus pada ikan biasanya disebut dengan kerongkongan. Bentuknya pendek dan mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Organ ini merupakan lanjutan faring. Bentuknya seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. Yang selanjutnya ada lambung. Lambung atau ventriculus atau perut besar adalah lanjutan dari esofagus. Lambung menunjukkan beberapa adaptasi, di antaranya adalah dapat merubah bentuknya. Yang selanjutnya ada pirolik. Di antara lambung dan usus terdapat pirolik yang merupakan penyempitan saluran pencernaan. Pada bagian ini terdapat penebalan otot licin melingkar. Pirolik berfungsi mengatur pengeluaran makanan dari lambung dan masuk ke dalam usus. Yang selanjutnya ada usus. Usus berada di antara pirolik dan rektum. Usus terdiri atas beberapa lapisan, yakni mukosa, submukosa, muskulus, dan serosa. Yang terakhir itu ada rektum dan anus. Fungsi utama rektum adalah menyerap air dan mineral dan memproduksi lendir untuk mempermudah pengeluaran makanan tak tercerna. Bagian terakhir dari saluran pencernaan adalah anus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinja atau feses. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Setelah kita ketahui bersama, kelenjar pencernaan atau glandula digestoria berfungsi dalam proses pencernaan yang terdiri atas hati, pankreas, dan kantung empedu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hati. Hati adalah salah satu kelenjar pencernaan. Organ ini umumnya terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan, memanjang sampai di belakang usus. Hati atau hepar besar memiliki warna merah kecoklatan. Yang kedua ada pankreas. Pankreas merupakan organ yang berperan penting dalam proses pencernaan. Pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni protase atau tripsin dan karbohidrase atau amilase dan lipase. Yang terakhir ada kantong empedu. Kantong empedu berupa kantong tipis yang berisikan empedu. Kantong ini menempel pada bagian bawah hati. Kantong empedu atau vesica velea bila penuh bentuknya membulat dengan warna hijau-hijauan. Fungsi dari kantung empedu ini adalah untuk menampung atau menyimpan empedu atau bilus yang mencurahkan ke dalam usus bila diperlukan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.